Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muazzam. NIM 2019 009099, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Sini saya akan mempresentasikan seminar agroteknologi dengan judul pengelolaan biji kakao dengan cara fermentasi Taman Teknologi Pertanian Ngelanggeran Gunung Kidul. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Tanaman kakao telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1560. Pada tahun 1970 sampai 1977, produksi kakao Indonesia hanya berkisar 200 sampai 3000 ton. Pada tahun 2009, luas lahan kakao yang tercatat 92,6% dikelola oleh rakyat dan selebihnya 3,3% perkebunan besar negara serta 4,1% perkebunan pasar swasta. Usaha tani kakao di Ngelanggeran, Kecamatan Fatuk menjadi salah satu komoditas unggulan dan dijadikan sumber pendapat utama di daerah tersebut. Besarnya kontribusi perkebunan kakao terhadap pendapat petani yang merupakan masalah penting bagi perkembangan skala usaha tani. Rumus masalah: bagaimana cara mengelola biji kakao dengan cara fermentasi di wilayah Ngelanggeran Gunung Kidul. Tujuannya untuk mengetahui cara mengelola biji kakao dengan cara fermentasi di wilayah Ngelanggeran Gunung Kidul. Tinjauan pustaka. Fermentasi adalah proses perombakan gula dan asam sitrat dalam pulp menjadi asam-asam organik yang dilakukan oleh mikrobia pelaku fermentasi. Asam-asam organik tersebut akan menginduksi reaksi enzimatik yang ada di dalam biji sehingga terjadi perubahan biokimia yang akan membentuk senyawa yang memberi aroma, rasa, dan warna pada kakao. Proses fermentasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap anaerobik, mengkonversi gula menjadi alkohol dalam kondisi rendah oksigen dan pH di bawah 4. Yang kedua, tahap Lactobacillus lactis yang keberadaannya mulai dari awal fermentasi tetapi hanya menjadi dominan antara 48 sampai 96 jam. Yang ketiga, tahap bakteri asam asetat, di mana keberadaan bakteri asam asetat juga terjadi selama fermentasi tetapi peningkatan areasi. Hasil dan pembahasan. Kakao merupakan komoditi unggulan perkebunan dan berperan penting sebagai sumber devisa negara, sumber pendapat petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah. Sampai saat ini, perkakaoan Indonesia cenderung meningkat, baik luas areal maupun jumlah produksi yang masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Perkiraan pada tahun 2016, luas tanaman kakao rakyat mencapai 1.682.000 hektar dengan produksi sebesar 730.000 ton yang merupakan 97% dari perkebunan kakao Indonesia. Ini berarti bahwa perkakaoan Indonesia sangat ditentukan oleh kakao rakyat. Namun peningkatan produksi ternyata tidak diimbangi dengan penyiapan sarana pengelolaan yang memindai dan cocok untuk ditetapkan di perkebunan rakyat. Permasalahan yang kedua adalah mutu biji kakao Indonesia adalah mutu yang masih dianggap rendah. Salah satu penyebab rendah mutu biji kakao Indonesia adalah keasaman relatif tinggi atau pH di bawah 5,1.
Alat dan bahan untuk melakukan fermentasi. Yang pertama kayu. Yang pertama kotak kayu fermentasi. Kotak kayu fermentasi merupakan wadah untuk melakukan proses fermentasi yang berukuran 60 x 100 cm dan diameter lubang 10 mm. Jarak antar lubang 80 mm dengan total volume 1 kuintal atau kotak. Yang kedua timbangan. Timbangan merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur bobot kotor prafermentasi dan bobot kering pasca fermentasi. Yang ketiga, karung goni. Tujuan adanya karung goni adalah untuk menambah kesan hangat selama proses fermentasi. Yang keempat, daun pisang. Penetapan daun pisang pada kotak fermentasi adalah untuk aerasi, di mana aerasi digunakan untuk mencegah masuk udara secara berlebihan, khususnya oksigen dan bakteri tidak digunakan selama fermentasi. Yang kelima, para-para. Para-para merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pengeringan. Penutup. Kesimpulannya, fermentasi kakao yang dilakukan di UPH Nidiharjo masih dilakukan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Setelah dilakukan pemeranan buah selama kurang lebih 2 hari, maka langsung dilakukan pemecahan buah. Selama dipecah, buah akan diambil langsung dipilah pulp yang baik dan yang tidaknya. Setelah dipilih, langsung dimasukkan ke dalam kotak fermentasi yang sudah dilapisi dengan daun pisang yang kemudian tutup atasnya menggunakan karung goni yang dilakukan pembalikan selama 2 kali 24 jam supaya panas yang disebabkan oleh pulp merata. Setelah fermentasi, maka dilanjutkan dengan penjemuran sampai kadar air mencapai 7,5%. Sarannya bisa mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme atau cara pengelolaan fermentasi supaya bisa mempermudah dalam cara melakukan pengolahan biji kakao. Sekian presentasi dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.